saya Rini Maristiani. Saat ini saya sedang berada di sebuah klinik kecantikan Skar Klinik. Skar Klinik merupakan salah satu klinik kecantikan yang berada di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, yang beralamat di Jalan Kasturi, Blok H1, nomor 17C. Skar Klinik merupakan klinik kecantikan yang mengedepankan transparansi, kemahiran, dan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan estetika Anda oleh dokter-dokter handal. Tidak hanya itu saja, Skar Klinik sudah dipercaya masyarakat sebagai salah satu klinik kecantikan terbaik di Indonesia. Untuk mengetahui seputar Skar Klinik lebih dalam lagi, mulai dari suasana klinik, jenis treatment, dan harga treatment, yuk langsung aja kita masuk. Selamat datang di Skar Klinik, silakan tunggu di ruang yang kita sediakan. Pemirsa Dokter Talk, saat ini saya sudah bersama Dr. Bianca selaku Head Dokter dari Skar Klinik. Nah, kita juga akan membahas seputar masalah kecantikan kulit dan Skar Klinik tentunya. Halo dokter, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana dokter kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya dokter. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaan nih yang sudah ditanyakan dan penasaran banget nih sama pemirsa Dokter Talk. Untuk yang pertama, jenis treatment apa saja sih dok yang ada di Skar Klinik? Oke, memang ada banyak banget ya jenis-jenis treatment di sini. Kadang orang juga bingung kali ya ngelihat menu buku di depan di resepsionis ini banyak sekali. Bener-bener. Memang sebenarnya di sini itu ada buat skin gitu ya. Jadi buat kulit. Kalau misalkan skin itu kita bisa bagi menjadi yang invasif atau yang disuntik-suntik atau yang non-invasif. Atau kalau non-invasif itu berarti tidak menyuntikkan apapun ke dalam lapisan kulit gitu. Jadi semuanya itu hanya di bagian epidermis saja begitu. Lalu treatment yang lain juga ada shaping. Biasanya memang kita ini pasti akan memasuki mature skin gitu. Jadi memang lebih fokus ke aging skin treatment gitu. Jadi untuk anti aging. Biasanya kan kalau misalkan di atas 30 pasti kulitnya juga akan lebih turun. Nah, kita akan shaping di situ, bisa dilakukan thread lift atau sudah ada muncul kerutan nih, biasanya lagi hits banget jadi bisa botox begitu. Untuk peremajaan kulit juga bisa kita lakukan skin booster gitu. Di sini banyak banget jenis skin booster dan nanti mungkin bisa konsul aja ke sini gitu. Jadi memang banyak banget ya dok ya untuk perawatan. Iya, apalagi sekarang slimming juga lagi banyak banget nih orang yang datang ke sini gitu. Kita ada beberapa inovasi mungkin selangkah lebih maju dibanding klinik yang lainnya. Kita di sini menyediakan slimming mulai dari ada namanya one shot inject. Jadi pasien itu bisa mengontrol gula darahnya, lalu lambungnya itu akan terus terisi penuh gitu. Jadi nggak gampang lapar gitu. Di sini juga bisa pakai alat slimming, ada RF device-nya. Kita pakai Exilis Ultra kayak gitu dan masih banyak lagi. Nah dok, kalau misalnya nih untuk pemula, jenis treatment apa sih sebenarnya yang dianjurkan oleh Skar Klinik nih? Oke, mungkin maksudnya pemula itu dari usia atau gimana mbak? Ya dari usia yang belum pernah sama sekali treatment gitu. Oke. Ya, jadi memang kalau misalkan di sini tadi yang aku jelasin ya mengenai non-invasive treatment gitu. Jadi memang kita nggak menginjeksikan. Jadi mungkin pasien yang benar-benar baru datang, baru mau mencoba nih treatment di klinik, nggak kaget gitu. Jadi kita di sini ada namanya facial fire and ice. Jadi facial fire and ice ini memang aman ya buat pasien yang dengan riwayat alergi, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui pun boleh. Jadi aman untuk usia yang masih 15, 14 itu masih bisa gitu. Kenapa masih bisa? Karena memang ingredients-nya ini semuanya botanical grade, di mana pasien tidak ada downtime. Jadi ketika dia pulang itu nggak merah-merah, bisa melakukan aktivitas seperti biasa kayak gitu. Jadi saya rasa itu sih yang mungkin kalau misalkan baru mau mencoba bisa dicoba facial fire and ice. Oke.
gimana tanggapan dokter nih banyak beredarnya di luar sana tuh krim abal-abal gitu. Memang lagi banyak banget ya, aku pun ngeliatnya kadang suka miris ya, kayak di beberapa sosial media itu sekarang lagi marak banget gitu. Memang sebenarnya harus tahu dulu sih, apa sih yang menyebabkan krim abal-abal itu jadi kontroversi banget? Kenapa sih bisa ada efek-efek yang sampai ngeliat kan ya Mbak ya, efek-efeknya tuh, dan itu benar-benar nggak bisa dibalikin loh. Kayak warnanya berbeda, belang, terus menipis gitu. Nggak hanya skincare aja sebenarnya abal-abal. Buat body lotion juga banyak sekarang ya, yang instant whitening gitu ya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena memang di dalam produk krim yang disebut abal-abal itu ada kandungan yang namanya steroid. Dimana sebenarnya steroid itu fungsinya untuk proses eksfoliasi kulit kita, gitu. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan itu udah memberi kita nih kulit ini sebenarnya 28 hari sekali itu sudah ada proses regenerasi secara alami gitu, tanpa harus diberikan apa-apa. Tapi memang harus ditambah dengan lifestyle yang tadi udah aku sebutin sih gitu. Jadi memang kalau misalkan kita terus-menerus kita aplikasikan ke kulit, ke badan atau ke muka krim steroid itu dalam jangka waktu yang panjang, apa yang terjadi? Karena kita dikelupas terus, maka kadar pH di dalam kulit kita jadi tidak stabil, hidrasi kulit kita juga jadi nggak bagus, jadi kering gitu. Sehingga barrier kulit kita ini pasti akan rusak. Jangankan kita itu pergi keluar kena sinar matahari lalu timbul flek misalkan ya. Kalau kita pakai krim itu terus barriernya itu jadi jelek, kita kena TV atau kena lampu aja, itu pasti akan menimbulkan masalah. Kayak gitu, karena sudah tipis banget itu secara terus-menerus loh, dikelupas terus menggunakan krim itu. Gitu. Ada yang namanya withdrawal syndrome, di mana pasien akan ketergantungan gitu. Jadi once lepas pasiennya, maka akan break out, akan lebih parah, semuanya jadi jelek. Sembuhnya apa? Ya pakai lagi krim itu, kan gitu kan. Jadi akan terus jadi kayak gitu. Makanya memang perlu edukasi yang yang kuat ya. Memang kebanyakan pasien yang datang ke sini sebenarnya pasien yang insaf dari krim-krim kayak gitu. Karena memang sekarang semua orang sekarang pasien-pasienku udah pada pinter kok sebenarnya gitu. Mereka udah pada tahu sebenarnya. Cuman ya karena gimana cara supaya ngilangin ini dok? Aku juga nggak pengen kayak gini. Aku pengen berhenti, tapi kalau aku berhenti, aku jerawatan. Nah, sebenarnya itu sih fungsinya. Aku di sini juga cuma ngebantu aja. Di sini kita nggak pakai krim-krim steroid kayak gitu. Memang harus lebih waspada sih, harus lebih pinter lagi. Karena semua produk BPOM yang lolos akan BPOM itu tidak akan menimbulkan ketergantungan, seharusnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, jadi kan itu efeknya memang sangat mengerikan ya. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang punya masalah kulit, silakan konsultasi ke dokter Dianka nih, bisa memecahkan masalah kulit Anda gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir ya dok. Dok, apa nih yang membedakan Skar Klinik dengan klinik lainnya? Oke, jadi di Skar Klinik ini kami menerapkan personal based service, di mana pasien akan datang ke sini merasa nyaman, merasa aman, tidak seperti aku mau ke klinik nih, pasti disakit-sakitin deh, gitu ya. Jadi memang semuanya di sini, insya Allah saya sudah menerapkan semuanya ke tim medis di sini. Memang kita tuh harus ngerasa deket. Jadi pasien itu datang seperti teman ya, datang ke kita gitu ya. Jadi memang misalkan nih, mungkin di tempat lain untuk facial, ekstraksi komedo itu bikin, Mbak pernah nggak sih di ekstraksi komedo sakit banget kan? Sampai berdarah kayak pusing sampai nangis ya. Ya kalau kita di sini memang semuanya kita ada krim khususnya awalnya untuk komedonya, lalu ekstraksinya itu nggak dipencet gitu. Karena kalau misalnya dipencet nanti akan menimbulkan masalah baru, akan menimbulkan inflamasi lagi gitu. Makanya kita ekstraksi komedonya ditarik-tarik, jadi benar-benar painless semuanya kayak gitu. Lalu yang kedua di sini juga ada free massage. Jadi setiap pasien yang akan melakukan treatment sambil dipijit, jadi rileks ya ngerasanya gitu. Dilengkapi juga dengan beberapa ada TV gitu ya di ruang treatmentnya. Jadi pasien juga sambil nonton, sambil dipijit, sambil facial gitu sih. Jadi mungkin beberapa detail point itu yang memang dibutuhin sih gitu ya sama pasien, yang membuat kita itu berbeda dengan yang lainnya. Lalu di sini juga kita
menerapkan betul-betul tentang transparansi, di mana ketika aku melakukan treatment ke pasien, pasti aku akan menunjukkan sebelum dan sesudah tindakan. Jadi misalkan aku buka produknya di depan pasien, dimulai dengan 2 cc misalkan, lalu aku lakukan misalkan skin boosternya, setelah habis aku tunjukkan juga sudah habis, jadi tidak ada campuran apa-apa. Jadi benar-benar pasien itu butuh tahu apa yang akan aku lakukan, apa yang akan aku masukkan ke dalam tubuh pasien, karena itu memang penting ya gitu. Wah, menarik banget ya pemirsa, bukan hanya mengedepankan kenyamanan, tapi Scar Clinic juga memaksimalkan kebutuhan estetika, terutama bagi perempuan agar selalu tampil cantik dan percaya diri seperti Dr. Dianka. Karena cantik dan percaya diri, Scar Clinic solusinya. nah, sudah selesai nih sesi ngobrol-ngobrol, sharing session kita nih sama Dr. Dianka. Terima kasih banyak dokter hari ini, banyak banget nih insight-insight yang baru nih untuk pemirsa Dr. Talks. Sudah selesai nih sesi ngobrol-ngobrol kita bareng Dr. Dianka. Terima kasih banyak dokter. Sama. Untuk insight-nya nih untuk pemirsa dari TV1 News ataupun dari Dr. Talks. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube Di TV1 News dan hidup sehat. Gue Rifma Restiani pamit. Aku Dr. Dianka dari Scar Clinic. Sampai jumpa di next episode. Bye!